Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu pada malam hari ini ya. Ada 19.000 orang loh, lumayan cukup ramai. Ada dari Jawa, ada dari teman-teman Bali ya. Selamat malam. Juga ini yang sudah hadir ya, Pak Gongano, Pak Arifin ya, Pak Putu, Artanegari, Pak Darnis, Pak Dewo, ya, Pak Wayan, Mas Tadi, Pak Imanuddin ya, Pak Ketut Swardane, Pak Kadek, Pak Wayan artinya bagus, luar biasa Pak Wayan, selamat malam. Pak Wayan Tukar, Yani Wahyono, Yosef, Pak Yudi, dan teman-teman lain ya. Jadi malam ini kita diskusi tentang konsep penanaman buah unggul skala premium ya teman-teman, yang akan segera kita jalankan dengan sistem kerjasama bagi hasil melalui salah satu bendera yang akan kita pakai adalah Koperasi Layanan Usaha Nusantara ya. Nah, sejatinya konsep ini sudah berjalan dari tahun lalu ya dengan legalitas PT Roda Gila Jaya Agro. Jadi hampir mungkin di Bali sudah hampir 800 hektar yang sudah tertanam ya. Yang antre sekarang saya kira lebih dari 2.000 hektar itu yang di Bali saja ya teman-teman. Nah, mungkin saya singkat saja dulu di awal karena teman-teman saya lihat ini ada yang baru tumben mengikuti presentasi ini ya. Jadi kita akan kenalkan dulu programnya apa sih, apa inti dari program ini dan di mana teman-teman bisa ikut berperan ya, berperan. Cuman saya perlu menggarisbawahi biar tidak rancu ya, teman-teman. Jadi sejatinya kita dengan PT Roda Gila Jaya Agro adalah satu kesatuan. PT Roda Gila Jaya Agro punya konsep dan dengan konsep kerjasama bagi hasil penanaman buah premium ya teman-teman. Jadi kita di Koperasi Layanan Usaha Nusantara ini adalah sebagai plasma ya. Apa itu plasma? Boleh dikatakan singkatnya plasma itu adalah perwakilan ya. Perwakilan. Jadi kami sebagai perwakilan dari PT Roda Gila Jaya Agro juga sebagai pengembang untuk mengembangkan program ini ke seluruh Indonesia. Untuk di Bali ini kita baru akan start. Kita baru tadi menyusun beberapa tutorial video-video yang akan kami upload di YouTube tentunya agar memudahkan teman-teman di manapun untuk mengakses informasi tentang program ini dan bisa memberikan informasi secara online di mana saja. Nah, tentunya kita akan siapkan juga proposal-proposal dalam bentuk tertulis. Nah, program ini kita sebagai plasma atau sebagai pengembang atau boleh dikatakan sebagai perwakilan dari PT Roda Gila Jaya Agro di pengembangan di Indonesia, pengembangan di Nusantara ya, bukan hanya di Bali ya. Jadi kita akan buat regulasi yang sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi tabrakan dengan program lain atau tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Semua intinya kita samakan standar operasional prosedurnya ya, agar tidak terjadi kecemburuan-kecemburuan di sana-sini dan semua sesuai dengan visi dan misinya dari program PT Roda Gila Jaya Agro ini adalah bagaimana semua orang, semua masyarakat bisa berperan secara aktif sesuai dengan yang bisa dikontribusikan atau sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya. Nanti ada berbaginya bagaimana pemilik lahan, bagaimana teman-teman kalau sebagai pemodal atau sebagai pekerja, ya tentunya semua dapat kontribusi
dapat bagi hasil sesuai kontribusinya. Yang tentunya ini supaya tidak menjadi satu hal yang ketika kita publish, tentunya ini akan berbeda persepsi di mana-mana. Makanya kita khusus untuk pengembangan di Plasma Koperasi Layanan Usaha Nusantara ini, kita buatkan regulasi khusus. Ya. Jadi bagi yang TP atau tempat pelayanan baru atau boleh dikatakan koperasi di luar daerah akan sama dengan yang ada di Bali. Ya. Gambarannya mungkin teman-teman biar paham dulu agar kita sama persepsinya. Nah, kita punya beberapa koperasi. Ya. Nah, teman-teman yang ada di dalam room ini juga sebagian besar adalah anggota dari Koperasi Sasuka Online Indonesia. Nah, yang berbasis digital. Kita sudah bangun 2 tahun. Nah, Koperasi Sasuka Online Indonesia ini sangat bagus ya berbasis online, tetapi kadang secara offline kalau kita perlu sesuatu, kadang ada beberapa hal yang belum terlayani. Nah, yang kedua juga belum ada unit simpan pinjamnya ya. Nah, terbersit oleh kami teman-teman ya membuat satu koperasi dengan regulasi terbaru sekarang dengan peraturan Kementerian terbaru nomor 8 2021 dengan koperasi multi pihak ya. Jadi kita sudah prakoperasi sudah 3 bulan yang lalu ya. Jadi sekarang anggota kita sudah lebih dari 100, sudah ada 8 tempat pelayanan ya yang berjalan. Ada yang sudah berjalan normal, ada yang baru merintis, bahkan ada yang baru calon tempat pelayanan. Tempat pelayanan ini sejatinya adalah tempat seperti cabang bentuknya dia. Tetapi kita namakan tempat pelayanan ketika ada di satu daerah, komunitas anggota, kita wajibkan untuk membuat tempat pelayanan di sana secara mandiri. Jadi dia mengelola simpanan pokok dan simpanan wajib di koperasi itu sendiri, di cabang itu sendiri. Ya. Nah, ada 4 sumber modal kita di Koperasi Layanan Usaha Nusantara ini. Yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib. Simpanan pokok ini 100.000 sekali seumur hidup. Simpanan wajib ini hanya 20.000 sekali setiap bulan. Ya. Jadi seperti biasa, teman-teman yang sudah biasa kita ajak digitalisasi, kita juga akan sama dengan Koperasi Sasuka Online Indonesia ya, dengan digitalisasi dengan aplikasi yang namanya Lunas, Layanan Usaha Nusantara ya. Jadi nanti koperasi inilah yang nanti akan kerjasama dan sudah bekerja sama dengan PT Rodagila Jaya Agro sebagai satu unit usaha. Simpanan pokok 100.000, wajib 20.000 per bulan ya teman-teman. Kita lagi prakoperasi. Sebentar lagi sambil menunggu regulasi koperasi multi pihak. Jadi Koperasi Sasuka Online Indonesia juga akan ke koperasi multi pihak ya dengan model terbaru. Jadi sangat memungkinkan kita kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ada 2 simpanan lagi sebagai sumber modal. Yang simpanan pokok dan wajib ini dikelola oleh tempat pelayanan di mana tempat pelayanan itu berada. Misalkan di Kediri nih buat tempat pelayanan, berarti anggota yang ada di sana akan dikelola simpanan pokok dan wajibnya di sana. Kami memberikan sistemnya, kami memberikan pendampingannya, ya, agar teman-teman bisa punya satu usaha bersama dan unit-unit yang lain yang bisa mungkin masuk dan bisa dikelola. Silakan nanti dikondisikan seperti unit yang akan kita kasih nanti di kerjasama dengan PT Rodagila. Nah, yang kedua ada namanya simpanan investasi. Simpanan investasi ini, kalau teman-teman yang sudah
di anggota Koperasi Sasuka Online Indonesia itu hampir mirip dengan yang namanya channeling ya. Tapi di sini itu minimal 1 juta ya, minimal 1 juta Pak Agung. Jadi itu nanti simpanan investasi. Nanti kita publish kalau teman-teman sudah masuk. Bahkan ada teman kita sudah ada yang 10 juta, 15 juta juga ada yang paling besar. Ada yang 5 juta, 7 juta, 2 juta, itu udah banyak ya. Saat ini simpanan investasi yang terkumpul itu hampir sudah kemarin sudah 74 juta dan sudah kita investasikan ke depo air ya, yang nanti akan kita sudah mulai bagikan SAU-nya ya teman-teman. Jadi simpanan investasi ini digunakan untuk mendevelop unit-unit usaha yang ada, yang akan ada. Nah, hasilnya dari mana? Nah, simpanan pokok wajib tentu kita sudah paham nanti bagi hasilnya. Simpanan investasi sementara karena aplikasinya belum selesai, perkiraan Agustus ya. Jadi sementara kita bagikan manual. Jadi nanti sama seperti teman-teman biasa, simpanan pokok wajib yang anggota biasa itu berbeda rumusnya, pembagian SAU-nya setiap hari ya dengan simpanan investasi. Cuman memang di sini kita tidak ada yang namanya seperti channeling, ada komisi segala macam, tidak ada. Murni dikelola untuk investasi. Nah, yang keempat, kita ada simpanan developer. Nah, simpanan developer ini adalah simpanan yang kita pakai untuk membuat aplikasi dan membuat perizinan. Ya, kan ada modal setor dan lain-lain juga di aplikasi juga butuh permodalan ya. Kita beli aplikasinya saja, artinya untuk bayar aplikasinya dan sistemnya itu aja harganya yang 200 juta ya, yang maksimal. Jadi saat ini bisa kami informasikan baru ada 10 orang ya. Jadi kita sudah DP aplikasinya, mudah-mudahan Agustus selesai sambil membuat regulasi. Jadi kita sangat menghormati teman-teman yang sebagai simpanan developer ini juga kita hargain sebagai pemilik atau sebagai pemerakarsa atau sebagai pendiri ya nanti di akte pendirian. Nah tentunya bagi hasilnya sebagai pendiri dan sebagai pendevelop aplikasi tentu akan berbeda rumusnya ya teman-teman. Jadi itu haknya. Nah kita hanya singkat-singkat saja teman-teman ini sebagai pemahaman. Yang perlu dipahami adalah saat ini Koperasi Layanan Usaha Nusantara saat ini baru prakoperasi. Berarti itu dalam taraf kita menuju regulasi perizinan yang lengkap. Tentu perlu persiapan. Memang tahapannya memang begitu koperasi itu. Jadi inilah sumber-sumber dananya yang nanti simpanan investasi dan simpanan developer ini dikelola oleh pusat. Nah simpanan pokok wajib ini dikelola oleh masing-masing tempat pelayanan. Jika suatu saat tempat pelayanan ini kurang dana, itu ada bisa dibantu dengan sistem namanya rekening antar TP, antar tempat pelayanan atau dari pusat. Misalkan Kediri ini baru, ternyata ada unit usaha atau simpan pinjam atau apa yang urgent sekali perlu didanai dan potensial sekali, tapi belum memungkinkan simpanan pokok wajib ini hanya mungkin baru ada 1 juta, sedangkan modalnya 5 juta misalkan. Nah, ini bisa mengakses dan bekerja sama ke pusat. Ya, atau kami hubungkan dengan tempat pelayanan yang lain yang lagi ready ya, permodalan. Jadi seperti itu, semua sistem nanti dikasih, didampingi ya, artinya dikelola di masing-masing tempat tersebut ya, teman-teman. Nah, untuk menjalankan semua kegiatan saat ini karena kita baru prakoperasi, ya, kita bekerja sama dengan beberapa koperasi, termasuk kita kerjasama sementara meminjam sistem ya, bekerja sama dengan Koperasi Tani Usaha Mandiri yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali ya. Saat ini sudah hampir 13 tahun ya. Jadi ini sudah kuat ya, sistemnya. Jadi kita sementara pinjam sistem di sana dengan
minimal kalau di Bali sudah bisa full dikerjakan sistem ini dan bisa diakses, baik itu simpan pinjam, baik itu unit-unit usaha yang lain, tapi untuk di luar daerah tentu kami bisa bantu minimal untuk bagaimana mendata anggota ya. Karena sistem ini kalau dibuka ini bisa masuk dan kita bisa menginput apa saja. Tentu ini perlu sesuatu yang betul-betul kami legalkan. Nah, jadi setiap tempat pelayanan tentu akan ada regulasi SK. Ya. Nah, nanti ketika Koperasi Lunas ini, layanan usaha Nusantara ini, semuanya regulasinya, perizinannya sudah selesai, maka kita akan migrasikan sekalian ke aplikasi ya teman. Jadi untuk sementara perlu dipahami terutama teman-teman yang mungkin baru akan membentuk tempat pelayanan, prosedurnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa memulai menjadi anggota dulu. Ataupun calon anggota juga nggak apa-apa. Tapi kita harapkan di satu daerah, terutama yang mau mengembangkan ini, mengembangkan kerjasama sebagai plasma ya. Nah, penunjukan ada di koperasi. Sedangkan kalau teman-teman mau berperan, tentu yang pertama jadi anggota dan kita sarankan di sana bentuklah tempat pelayanan. Karena di sanalah yang akan kami berikan semua peluang yang ada. Semua peluang yang ada. Peluangnya apa? Bisa jadi teman-teman perpanjangan tangan kami sebagai plasma. Plasma dapat 5% teman-teman sebagai plasma, sebagai pengembang operasi ini. Kita akan berikan 4% ke teman-teman yang membuat tempat pelayanan ini ya, teman-teman. Ya. Tempat pelayanan ini. Nah, terus di pusat cuma 1%. Terus semua unit-unit yang ada, artinya salah satunya kerjasama dengan PT Roda Gila ini, tentu akan membawa dampak lain, bukan hanya teman-teman jadi pengurus di tempat pelayanan, dapat 4% dari satu, itu baru satu sub ya, belum lagi nanti yang lain-lain ya, ada simpan pinjamnya, ada unit mungkin sembako yang akan lahir nanti ke depan. Jadi juga teman-teman bisa berperan menjadi koordinator lapangan atau korlap ya. Nanti akan kita kasih aturan-aturan mainnya. Nah, kenapa ya teman-teman kita satukan persepsinya, sistemnya di koperasi? Karena kalau kita berikan peluang untuk bergerak sendiri tanpa SOP yang jelas, yakin itu akan banyak sekali trouble and error dan banyak sekali kendala-kendala yang mungkin belum bisa dipecahkan. Makanya kita betul-betul berhati-hati dengan sistem ini agar semua sesuai dengan haknya masing-masing, kita pastikan semuanya bisa berpartisipasi. Ya. Jangan sampai satu orang mengkoordinir umpamanya sampai ribuan hektar. Ya. Padahal kita masih harus banyak buat kesempatan bagi teman-teman lain. Ya. Kita buat aturan supaya semuanya bisa berpartisipasi ya. Yang punya modal juga bisa kita koordinir dengan melalui tempat pelayanan ini, dia menjadi investor di bibit, di saprodi. Nah, bagi teman-teman yang mau aktif di pengurus tempat pelayanan, tentu banyak sekali peluang. Misalkan tempat pelayanan ini akan menjadi namanya unit, baik itu unit pembibitannya ataupun unit anti saprodinya kalau kita bicara tentang PT Roda Gilanya. Dan juga unit-unit yang lain seperti unit sembako dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa teman-teman ikut berpartisipasi tanpa berbenturan dan tanpa saling mengarahkan, bahkan sinergi berlangkuran. Karena kalau teman-teman bergerak sendiri, kita yakin itu pasti banyak sekali kendala. Tapi kalau kita bergandengan tangan,
Misalkan nih, bibit ternyata tempat pelayanan di Kediri ini banyak sekali lahan, kurang bibit. Ya. Tentu ada tempat-tempat pelayanan yang lain mungkin bisa mensubsidi dulu atau bisa bekerja sama. Tentu SAU yang ditimbulkan juga balik lagi ke kita. Misalkan permodalan untuk beli saprodi belum ada nih di Kediri, bisa saja disupport dari tempat pelayanan yang lain atau dari pusat. Nah ini pentingnya, begitu juga pendidikan dan pelatihan ya. Jadi akan terkoneksi dia di aplikasi agar teman-teman memang betul-betul nanti menjadi satu kesatuan yang perlu kita jaga agar kekompakan ini tetap berlanjut. Ya, teman-teman, ini hanya satu peluang besar yang diberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi perwakilan atau plasma dari PT Roda Gila Jaya Agro ya. Jadi mudah-mudahan amanat yang diberikan ke kita bisa kita lakukan dengan baik sesuai visi dan misinya, berbagi untuk semua masyarakat, berbagi untuk para petani untuk naik kelas menuju infinity. Jadi bagaimana semua dari anggota koperasi yang kita bentuk memiliki peran masing-masing dan sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Teman-teman yang suka bercerita bisa bercerita tentang konsep ini, mungkin bisa bawa lahan. Nanti dikelola di tempat pelayanan sebagai wakil daripada plasma kita di masing-masing daerah. Jadi dia juga ada jatahnya, ya. Mungkin teman-teman pekerja dalam artian suka bertani nih, ada lahan yang memang betul-betul concern ya, bertani. Nah, di sini juga kita atur juga nih agar mereka bisa betul-betul menjadi peran sesuai dengan konsep masing-masing, kontribusinya masing-masing, dan dapat hasil sesuai dengan konsepnya secara global. Ntar lagi nanti kita minta bagaimana konsep ini dijabarkan kembali oleh teman-teman dari PT Roda Gila Jaya Agro, karena malam ini kita juga undang beliau untuk membantu kita, karena ini awal ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Ini awal kita baru publis hari ini. Jadi ada sebagian kecil teman-teman yang sudah mengikuti, sebagian besar malah belum mengikuti. Karena ini kita persiapkan sebenarnya untuk awal tahun ya, awal bulan maksudnya. Nah, semua baik sistem IT, YouTube, sistem yang lain-lain, SOP juga lagi kita siapkan agar teman-teman bekerja sesuai dengan syarat dan ketentuan dan rule-nya masing-masing. Nah, dalam tahap ini teman-teman bisa menjalankan dengan konsep tempat pelayanan karena semuanya ada tahapannya teman-teman. Supaya tidak salah persepsi, baru ngajukan lahan, sudah langsung tanya nih, Pak, kapan survei? Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi semuanya ada tahapannya tentunya. Nah, paling tidak kalau kita bisa gambarkan, tahapan pertama pasti ada namanya ketertarikan atau surat minat ya, tentang mau bergabung di konsep penanaman buah premium PT Roda Gila Jaya Agro, yang nanti ditujukan kepada perwakilan kita ya, Operasi Lunas, atau ada TP di sana, ceki atau tembusnya tentu ke PT Roda Gila ya. Nanti kita berikan draftnya ya teman-teman. Nah, itu tentu surat minat itu yang punya lahan ya. Karena kalau semuanya nggak jelas, yang ngajukan orang lain, yang punya lahan orang lain, yang mau kerjakan orang lain. Nah ini ketika kita survei nanti belum tentu yang punya lahan itu setuju kan itu. Makanya semuanya harus diatur dari awal. Nah ketika surat minat itu dilampirkan, tentu di store tentu ada lampirannya yang akan kita bikin ya. Itu lahannya, alamatnya ada di mana, luasnya berapa, terus ketinggian dari permukaan laut detailnya berapa, suhu, curah hujan kalau memang bisa ya, struktur lahan ya, tanahnya apakah berpasir, lempung berpasir dan lain-lain ya. Sebisanya itu diisi
Kalau bisa sampai titik koordinatnya. Siapa yang mengajukan nanti tentu biar jelas kontak personnya. Itu lampir-lampirannya mungkin dilengkapi dengan foto minimal. Kalau bisa video lebih bagus. Nah, dari pengajuan itu tentunya kita sudah bisa memikirkan apa yang cocok di sana, segala macam gitu. Baca itu. Makanya kita akan berikan kewenangan tempat pelayanan ini untuk mensurvei awal. Nah, tentu formnya akan berbeda. Apa yang dilaporkan oleh pemilik lahan tadi dimintakan untuk kerjasama, tentu yang akan mengecek realnya adalah perwakilan kami di tempat pelayanannya. Nanti kita formnya pasti berbeda, lebih mendetail lagi ya, agar teman-teman biasa melakukan satu survei. Nah, dari survei itu baru kita meningkat setelah ada bisa memberikan rekomendasi nanti rancangan budidayanya. Kira-kira ini apa nih paling cocok di tempat itu? Ya. Apa yang paling cocok? Terus varietasnya apa? Misalkan durian nih paling cocok. Tapi durian juga ada, mau sunking, durian hitam, dan lain-lain ya. Terus kita bicara apokat, apokat juga ada apokat khas, Pinkerton, dan lain-lain. Banyak juga yang kita rekomendasikan. Nah, itu kita akan tentukan ya jarak tanahnya, jenisnya apa, jarak tanahnya berapa bibit yang diperlukan, dan lain-lain. Nah, tentu akan muncul yang namanya dokumen rancangan budidaya. Tahapannya ya. Kalau sudah rancangan itu ada, baru kita akan kembali diskusikan sama pemilik lahan. Setuju nggak? Ya. Terus setelah itu juga sebelum kita lakukan, tentu kita harus pastikan siapa penggarap lahannya, siapa tenaga kerja yang akan bertanggung jawab di sana, siapa petugas lapangannya yang akan bertanggung jawab di sana, siapa koordinator plasmanya ya atau TP-nya yang ada di sana. Karena ini akan berjenjang untuk pertanggungjawabannya. Kami nggak mungkin minta ke Korlap. Kami pasti dari PT meminta pertanggungjawaban ke siapa? Ya ke plasma, ke kami sebagai plasmanya dia, sebagai perwakilannya dia. Nggak mungkin ke Korlap langsung. Ya. Jadi kami mempertanggungjawabkan atau minta tanggung jawab atau laporan kemana? Ya teman-teman di masing-masing tempat pelayanan. Ya. Teman-teman masing-masing tempat pelayanan ini kan akan membentuk namanya koordinator lapangan. Teman-teman yang minta ke sana, ya, yang betul-betul mengawasi di sana. Karena kan setempat ini. Nggak mungkin saya di Bali, Kediri, Tulungagung, terus apalagi seperti kemarin ada Aceh, Padang, Sumatera Barat, akan melihat langsung ke sana. Nggak mungkin. Ya. Itu mahal ongkosnya. Nah, itu betul-betul nanti tahapannya ketika ada sampai nanti lebih detailnya adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada nanti teman-teman akan kita bekalin dengan pendidikan dan pelatihan apa-apa saja yang mesti disurvei, yang mesti dipastikan. Misalkan lahannya bagus, ya, subur, tapi di sana ternyata ada kawanan monyet misalkan. Yang memanen bukan kita, tapi monyet duluan nantinya, gitu misalkan ya. Bisa saja kan? Atau lahannya bagus di pinggir hutan. Tahu-tahu sering sekali gajah yang masuk. Baru kita nanam sebulan, 2 bulan, atau setahun, ya gajah masuk, rusak semua, gitu misalkan. Sampai kemungkinan terjeleknya. Kita harus pastikan. Ya. Makanya kita perlu jenjang daripada namanya alur tanggung jawab ini. Jangan teman-teman bukan kita nggak mau ya. Sekarang itu memang namanya permintaan, namanya istilahnya kemauan ya. Sekarang ngajukan kalau bisa besok udah tanam, kan begitu harapan kita bersama sebenarnya, termasuk saya kalau bisa itu. Nah, kata Pak Kadek bukan itu saja. Kalau bisa sekarang ngajukan besok udah panen, bukan nanam lagi gitu, kalau bisa ya. Cuman kita cobalah pelan-pelan teman-teman di pertanian ini ya, kebetulan saya 20 tahun di pertanian ini, kita tidak sesederhana seperti yang teman-teman dengarkan.
sebagus apapun peluang itu, tetap pertanian itu mengandung risiko. Nah, risiko ini yang mesti kita kecilkan. Kenapa kita bentuknya harus tim, ya? Dan sesuai dengan potensinya masing-masing, ya. Kalau hanya bisa mereferensikan lahan, jangan mau jadi koordinator atau ngambil koordinator. Nanti seminggu, sebulan nggak dicek petaninya, habis. Tahu-tahu ke sana sekali, habis dimakan ulat daunnya. Ya? Tahu-tahu tanamannya udah hilang itu misalkan kan. Ya. Ngisi pom yang kita kasih untuk pendampingan diisi di atas meja doang. Nggak bisa. Dan inilah yang kita harapkan betul-betul terjadi suatu kolaborasi di mana teman-teman menjadi sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya. Jangan kita berpikir serakah untuk menjadi umpamanya koordinator lapangan, memang jatahnya 50 hektar, kita sikat 50 hektar sekalian. Dia kalau sanggup. Ya, tentu kita akan mempertimbangkan berbagai hal. Nah, inilah perlunya kolaborasi yang tentunya kita akan bekalin pelan-pelan ini. Teman-teman sebagai korlap, oke, kita akan didik sebagai korlap apa sih hak dan kewajibannya, apa yang harus dilakukan, laporan-laporan apa yang harus dibikin ya, supaya betul-betul nanti ini ada sebuah dokumen yang sangat penting namanya dokumen budidaya ini yang nanti setelah panen menjadi market global, ekspor dan lain-lainnya. Menyusun kita sendiri, saya sendiri itu masih awam tentang bagaimana menyusun dokumen budidaya. Makanya tugas berat kita semua. Kalau petani dibebankan pekerja yang di sana menyusun dokumen budidaya, ya kapan nyangkulnya dia untuk mikirin jangankan buat, mikirin saja sehari semalam mikirin aja nggak selesai, apalagi buat. Ya. Biarkan sesuai dengan role-nya masing-masing. Kalau teman-teman sebagai korlap nanti kita kasih tugas dan tanggung jawabnya dan haknya sebagai korlap. Yang umpamanya nih suka bicara seperti saya misalkan, ya udah dapat referensi lahan sana, kita akan setarkan biarpun 1% ya. Mungkin korlap ngalah sedikit 4%, 1%-nya udah yang referensi lahan enggak apa-apa. Supaya semuanya bisa berbagi ya teman-teman, sesuai kemampuannya. Ya. Ada yang punya modal juga, kita harus amankan juga dia mau modal saprodinya atau modal bibitnya. Alternatif modal banyak. Makanya dengan koperasi kita lebih enak nih. Boleh dari anggota seperti tadi simpanan investasi atau nanti pihak lain seperti perbankan yang namanya KUR yang sudah disiapkan dari PT Roda Gila Jaya Agro. Tapi ngakses itu butuh yang namanya juga legal formal dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk lain ya. Tidak ujug-ujug itu diberikan. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Nanti banyak hal yang perlu kita gambarkan. Ini hanya sebuah ilustrasi kecil saja. Nanti teman-teman akan dapatkan bagaimana tahapan-tahapan pelatihan sesuai dengan teman-teman punya kontribusi sebagai korlap, sebagai subplasma, sebagai TP ya, atau nanti sebagai hal-hal lain ya. Tentu kita akan bimbing, bina, dan ada pendidikan dan pelatihan yang kita siapkan. Agar seragam semuanya, tidak berbenturan, bergandengan tangan sesuai visi misinya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani atau masyarakat menuju infinity. Infinity itu tanpa batas. Ya, yang tanpa batas dimaksud sekarang apa? Tanpa batas penghasilan, ya. Tanpa batas teman. Sekarang saya punya teman di Jember, di Kediri, di Tulung Agung, di Aceh, di mana-mana ya. Itu juga aset buat kita. Tidak terbatas teman, tidak terbatas penghasilan dan lain-lain. Misalkan kenapa saya bilang tidak terbatas penghasilan? Ya, coba 1%. Kalau saya pakai sum begini, kayak kemarin terkumpul 35.000 hektar, ya bonyok juga 35.000 hektar. 1.000 hektar aja nah, anggap 1%-nya. Kalau 1 miliar setahun, 1 hektarnya itu. Udah berapa miliar? Ini nggak kepikir oleh saya. Jadi semuanya bisa berpartisipasi sesuai bidangnya. Tapi mohon, di sini kita kerjasama bagi hasil, win-win solution, semuanya harus berperan. Dan semuanya dapat hasil sesuai dengan perannya. Jangan
berpikir saya bisa megang puluhan hektar, saya bisa megang ribuan hektar. Jangankan mengkoordinir ribuan hektar, sehektar aja banyak nih petugas lapangannya, korlapnya ya. Kalau lagi ada hama, lagi ada apa gitu. Jadi teman-teman harus juga memikir teknis ya, tidak sesederhana lihat ilustrasinya ya. Dapat petugas korlap, koordinator lapangan kerjaannya dapat 5%, hitungannya hasil, bukan hitungannya kerja. Membuat dokumen budidaya aja pendampingannya ya, yang sudah kita lakukan, nyetor KTP dan lain-lain yang sudah berjalan ini masih belepotan gitu misalkan ya. Banyak hal, makanya kita betul-betul kunci dalam artian yuk bersama-sama kita dengan koperasi ini ada wadah untuk mempersatukan itu supaya terkoordinir jelas ya. Jadi itu salah satunya. Saya di sini ada Pak Kada ya, direktur utama. Kami tidak pernah mengharuskan teman-teman ikut di plasma Koperasi Layanan Nusantara. Silakan langsung dengan Pak Kadek bisa. Cuman tentu ada plus minusnya, teman-teman. Ya. Tentu kami seperti ini tentu sudah merancang. Apalagi ya kita ada pengalaman 20 tahun di pertanian, kita tahu di mana titik lemah dan titik titik bagusnya dari sebuah konsep pertanian ini. Ini pertanian yang betul-betul konsep seperti yang namanya roda gila, betul-betul konsep gila ya. Saya orang yang sudah lama di pertanian dan mendalami pertanian, betul-betul ancungkan bukan satu jempol. Kalau bisa 4 jempol ya. Ini luar biasa. Sebuah konsep yang unik, yang betul-betul tidak terpikirkan oleh orang. Sekarang lahir di sebuah konsep roda gila, sejatinya kita mesti sukseskan bagaimana konsep ini berjalan, karena kalau sendiri-sendiri, secara otomatis, kita pastikan 90% teman-teman akan rontok. Teman-teman tidak akan bisa berjalan. Ya. Ini konsep bukan hanya konsep dalam artian di atas kertas, teman-teman. Ini sudah memang hasil riset, hasil yang sudah kita coba. Ya, dengan berbagai teori, dengan berbagai cara. Yang terbaik adalah dengan sistem bagi hasil. Sistem kerjasama. Nah, ilustrasinya adalah kalau membangun sebuah kebun durian, misalkan 1 hektar, belum sewanya, 20 tahun itu udah berapa? Mungkin udah ratusan. Belum bibitnya, belum pemeliharaannya. Jadi mungkin membangun 200 juta lah sehektar. Membangun 10 hektar udah 2M. Siapa yang kuat? Gitu. Makanya sampai sekarang di Indonesia tidak mampu bersaing membuat sebuah skala buah-buahan skala premium ini menjadi skala industri. Yang ada siapa? Yang punya duit doang. 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar paling banyak. Dan itu pun dipagarin. Kita nggak pernah tahu siapa pemiliknya misalkan. Kemana dijual. Dirahasiakan semua. Ini gila nih. PT Roda Gila. Itu bongkar semua rahasianya. Dibagikan semuanya. Semuanya bisa berperan masing-masing. Wah, ini gila banget nih. Makanya saya sendiri begitu ketemu dengan konsep ini, saya berani masang badan. Kalau betul-betul konsep ini dilakukan sesuai visinya, kita sejahtera bersama. Jangan khawatir. Tapi kalau ada yang mau bermain sendiri, saya pastikan sulit untuk maju. Karena kita akan berhadapan dengan pasar global. Ya, kalau sendiri-sendiri, petani disuruh mikir pasar, udah nggak mampu. Ya, petani disuruh mikir modal, udah puyeng mereka, kerja aja cukup. Banyak istilahnya lahan-lahan kosong segala macam yang sebenarnya korban-korban dari ego kita sendiri ya. Ada yang punya modal, ada yang punya pengetahuan, ada tenaga kerja, tapi tidak mau berkolaborasi. Ya. Coba aja berkolaborasi. Dengan sistem inilah kita tangkap, kita bisa bekerja sama yang nantinya kita mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk kita secara bersama-sama. Nah, konsep roda gila ini kalau ditanyakan lagi, mohon saya sedikit agak melebar ke pemaparan jadinya ya. Jadi 5 tahun lagi Pak baru maksimal. Gimana kita makannya itu? Jangan khawatir. Kenapa? Kami impun dalam satu wadah. Dalamnya apa? Kita sudah siapkan. Ada kacang tanah, ada keladi ya, yang sudah kita mulai tanam juga, ya. Ada pepaya, ada banyak lagi item-item
yang akan kita masukkan sesuai potensinya masing-masing. Agar pemberdayaan petani yang menggarap, pemilik lahan, ya termasuk kita, adalah dalam proses itu kita juga kecipratan. Kalau nunggu 4 tahun, 5 tahun, ya banyak juga tuh. Sehari-hari mau makan apa kan gitu. Jadi kita sudah pikirkan juga, teman-teman. Jangan khawatir, itulah sebaiknya yuk kita berkolaborasi bareng-bareng, kita turunkan ego bareng-bareng untuk mencapai suatu kesuksesan bersama, bagaimana mewujudkan ide gila ini menjadi realita yang betul-betul mensejahterakan petani dan semua lapisan masyarakat ya, bukan hanya pemilik modal. Kalau sekarang yang terjadi kan pemilik modal. Cuman satu hal yang perlu teman-teman pahami, selama ini tanpa sadar ya, kenapa saya harus paparkan? Secara data nanti Pak Kadek yang akan berkuat. Kita negara agraris, ya, penghasil nomor 1 durian terbesar dunia. Tapi secara fakta, nanti Pak Kadek bisa paparkan, itu nomor 5 ekspornya. Terus kemana dibawa durian kita sebanyak itu? Berarti masuk pasar lokal. Berapa harganya? 20.000. Sebutir, ya, 15.000, 25.000 udah mahal, 50.000 udah mahal. Terus siapa yang isi buah-buahan seperti itu? Malaysia dengan mosangkingnya, ya, Thailand, Taiwan, dan lain-lain. Berapa harganya? Coba teman-teman cek mosangking sekilo berapa? Sebutir berapa? 600.000. Lebih gila lagi, durian oce, duri hitam. Coba cek. Sebutir berapa? Yang 2 kilo itu 1 juta. Gila nggak? Setiap hari dia datang ke Indonesia, kita kayaknya melek, diem lihat doang. Apa mau seperti itu terus? Itu baru durian loh. Malu nggak kita sebagai bangsa agraris ini loh? Makanya konsep ini betul-betul gila. Kita yang mesti sejahtera. Sekarang siapa yang sejahtera pertanyaannya? Yuk, sono loh. Petani mosangking Malaysia, Thailand, ya, Vietnam, dan lain-lain. Malu nggak kita? Padahal potensi lebih besar kita. Tenaga kerja lebih murah. Produk HPP kita lebih murah. Iklim kita lebih mendukung ya. Dengan iklim tropis seperti ini. Kita bicara apokat lah. Satu contoh lagi biar nggak habis waktunya saya aja. Ya. Satu contoh apokat. Apokat kita, kalau nggak salah nanti dipercaya Pak Kadek, itu nomor 5 dunia terbesar sebagai penghasil apokat. Tapi tahu nggak data teman-teman? Kita 20 besar pun nggak tercatat untuk ekspor. Berarti kembali lagi, kemana pasarnya? Ke lokal, yang harganya 10.000, 8.000, 5.000. Ya, pasar becek. 15.000 pun. Kita punya apokat yang gede, jumbo. Saya kan pedagang bibit. Dagang bijinya kecil, rasanya enak. Tapi kenapa kalau ekspor? Kita tidak pernah memikirkan itu. Baru bawa nyebrang aja ke Malaysia, udah busuk. Ya. Baru 3 hari, 4 hari sudah benyek dia ya. Dengan yang dibutuhkan pasar global, pasar besar itu beda ya, yang sesuai standar. Mungkin bertahan seminggu, 2 minggu, bahkan hampir 20 hari bisa bertahan. Nah, makanya teman-teman, ini perlu kita pemahaman dan mindset yang berbeda. Tinggal caranya gampang saja, teman-teman. Caranya apa? Udah ATM aja deh, amati tiru modifikasi sajalah yang ada di luar negeri, yang selama ini dijajah. Terlalu bangga kita makan durian, makan apokat, dan lain-lain dari hasil petani luar ya, yang kaya mereka, yang kita tinggal makan saja. Mungkin selama ini saya tahu, teman-teman berpikirnya, siapa yang beli apokat 200.000 sekilo? Siapa yang beli durian mosangking 600-500.000 sebutir? Siapa yang beli 1 juta durian duri hitam sebutir? Dicoba aja cek ke pasar pasar-pasar supermarket yang high class. Laku kok. Berarti orang-orang yang kaya di daerah kita ini memakan durian, memakan apokat, itu dia bangga membeli produk-produk itu dari luar. Ya. Padahal pasarnya mesti kita rebut ya. Saya hanya mengilustrasikan bagaimana teman-teman, yuk kita semangat bareng-bareng. Ini peluang besar, bukan besar aja, besar sekali ya. Yang perlu kita garap bersama-sama. Semuanya bisa sejahtera. Tapi turunkan ego kuncinya. Jangan saya mau mereferensikan lahan 1.000 hektar. Atau saya mau jadi korlap 100 hektar. Banyak, teman-teman. 1 hektar aja udah
harus pontang-panting ya. Di pertanian itu butuh berbagai aspek jadi satu. Teman-teman bisa nanam belum tentu bisa merawat. Bisa merawat belum tentu teman-teman bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan teman-teman belum tentu bisa menjual. Makanya dengan adanya PT Roda Gila Jaya Agro ini, yang memasarkan sudah ada, yang mendampingi sudah ada, yang memberikan modal sudah ada. Ya. Jadi semuanya dikolaborasikan. Jadi kita ringan. Ya petani fokus aja memelihara sebagai petani. Punya lahan kalau nggak bisa, udah serahkan lahannya aja. Punya modal ya udah kontribusi ke sarana produksi atau bibit, teman-teman. Jadi itu konteks sedikit yang bisa saya ceritakan malam ini. Kenapa saya sedikit paparkan juga, nanti ahlinya akan memaparkan bantu saya bagaimana konsep ini sejatinya ya. Karena saya kan jomplang-jomplang nih, karena ada ahlinya malam ini kita memang sengaja undang beliau untuk berbagi. Sebelum kita sebenarnya belum ngegas nih, belum kita launching sebenarnya ke koperasi, kita lagi persiapan. Intinya kami jelaskan sekali lagi, Koperasi Layanan Usaha Nusantara mendapat kehormatan menjadi perwakilan yang namanya plasma dari PT Roda Gila Jaya Agro di Nusantara. Ada juga perwakilan-perwakilan yang lain juga banyak, teman-teman. Tapi mereka ada bentuknya perseorangan, ada juga yang lain-lain ya. Tentunya dengan konsep koperasi tentunya akan sedikit berbeda. Ya, saya sudah paparkan untuk teman-teman di luar daerah, jangan khawatir. Kami akan bantu sistemnya, biarpun nanti baru prakoperasi ini, tapi kita sudah siapkan regulasi yang sesuai. Kita tidak akan benturkan dengan regulasi di mana teman-teman berada ya. Kalau di Bali sih sudah aman karena kita sudah siapkan semua. Kalau di luar juga kita sudah siapkan ya. Nah ini akan menuju digitalisasi. 2 bulan lagi aplikasinya jadi, kita sudah siapkan aplikasinya, ada menu namanya Lunas Agro. Di sanalah akan muncul kebunnya di mana, ya, siapa investornya, ya. Teman-teman nggak usah khawatir, kita sudah siapkan. Jadi itulah sedikit kelebihan yang bisa teman-teman dapatkan kalau bergabung di menjadi plasma dan korlap-korlap di bawah Koperasi Layanan Usaha Nusantara ya teman-teman. Jadi kita intinya tetap berbagi dan kami tidak mengharuskan, sekali lagi teman-teman, harus ikut di sistem ini. Masih banyak di luar sana, mungkin teman-teman sebagai korlap, sebagai apa, kita juga tidak paksakan, bisa langsung juga supaya tidak salah. Tapi inilah, kalau mau dan sevisi, yuk kita turunkan ego masing-masing. Ini ada sebuah kue yang bisa kita bagi sesuai dengan kapasitasnya. Yuk kita bareng-bareng. Karena apapun yang namanya rencana tidak akan bisa kita realisasikan secara sempurna. Apalagi sendiri-sendiri, saya yakin rontok di tengah jalan. Ya, mending kita turunkan ego sedikit, berkolaborasi. Jadi petani tidak usah pusing-pusing di mana cari modal, di mana cari ini ya. Jadi pemilik lahan tidak usah pusing-pusing juga kadang-kadang di mana cari pekerja dan lain-lain ya. Kita pikirin bersama-sama ya dengan konsep yang benar, dengan konteks seperti Roda Gila punya, kerja ikhlas, hasilnya tanpa batas ya. Segitu dulu Pak Agung, kita akan berikan kesempatan sebentar lagi kepada Pak Kadek di PT Roda Gila Jaya Agro. Konsep realnya gimana sih? Gitu. Karena kalau saya jomplang-jomplang sedikit, mohon maaf Pak Kadek, sedikit mendahului mungkin memaparkan, karena harus saya kaitkan dulu supaya teman-teman paham ya. Oke, Pak Agung, terima kasih. Saya kembalikan dulu waktunya. Baik, terima kasih Pak Gede Nate ya, luar biasa. Suara saya kedengaran nggak nih? Dengaran Pak? Oke, baik. Dengar. Ya, itu sedikit gambaran ya dari Ketua Koperasi Layanan Usaha Nusantara ya, Pak Gede Iwayan Gede Nate ya. Tentunya ya Bapak Ibu sekalian ya, bisa yang punya potensi untuk mendirikan TP-TP di daerah-daerah ya, dipersilakan. Dan di Kediri sudah memulai penyusunan pengurus ya, di mana di situ minimal ada 4 dulu untuk anggota TP atau subplasma ya. TP itu subplasma ya, ini di mana sebagai perwakilan tentunya nanti legalitasnya tentunya dari koperasi ya, di mana koperasi saat ini masih menggunakan
koperasi yang legal ya, karena koperasi layanan usaha Nusantara itu masih pra koperasi. Nah, kita masih menggunakan koperasi tani usaha mandiri ya. Nanti SK-nya dari KTUM ya, KTUM atau Koperasi Tani Usaha Mandiri ya, untuk SK penunjukan untuk TP-TP-nya. Apa saja yang di sana disiapkan? Ya tentunya ya sebagai pengendali internal ya. Pengendali internal siapa, manajernya siapa, kasirnya ya. Terus bagian simpan pinjam siapa, dan anggota-anggotanya, dan nanti membuat rekening TP ya atas nama 2 orang atau 3 orang di daerah itu sendiri, karena nanti terkait dengan pengembangan di daerah itu sendiri gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu gambarannya bagaimana konsep-konsepnya, tentunya draft agreement dan semuanya nanti ada pelatihan tersendiri Bapak Ibu sekalian yang akan dilakukan oleh Plasma Koperasi Lunas ya, Koperasi Layanan Usaha Nusantara. Nah, kaitannya dengan bagaimana supaya program dari PT Roda Gila itu betul-betul terstruktur dan terukur ya dalam pencapaian bersama, sukses bersama Tani Sejahtera. Jadi harus kemana ya, sub-subnya ya, PT Roda Gila itu menanyakan ke siapa, jadi tidak langsung direct ke petani gitu ya bertanya nih, tapi ada yang bertanggung jawab dari sub-sub bagian-bagian gitu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga betul-betul kerjanya tidak maraton dan tidak semuanya dikerjakan. Jadi sudah ada bagian-bagian yang terukur begitu ya Bapak Ibu. Satu dengan yang lainnya saling terhubung. Oh, luar biasa ya konsep yang dipaparkan oleh Pak Dinati. Itu sedikit saya merangkum Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak kalah luar biasanya ya, tentunya Bapak Ibu bertahan dulu yang mau bertanya, dan kita dengarkan langsung ya pemaparan dari Direktur Utama dari PT Roda Gila Jaya Agro ya. Beliau sebagai Direktur Utama di PT Roda Gila Jaya Agro, dan ide-ide dan beliau bukan hanya sebagai konseptor saja, tapi juga aktivis ya, aktivis artinya melakukan begitu ya Bapak Ibu sekalian, dan membuktikan ya bahwa tanaman-tanaman yang ditanam itu betul-betul berbuah karena ditreatment dengan baik dan benar begitu ya. Nah, seperti apa dan bagaimana konsepnya nanti kolaborasi ataupun kerjasama dengan Koperasi Lunas gitu ya. Silakan Pak Kadek Parnata. Waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Terima kasih banyak Pak Agung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Bahagia sekali ya hari ini bisa sharing kembali melalui Zoom. Terima kasih Pak Agung, sudah beberapa kali kita difasilitasi ini untuk bisa sharing dengan teman-teman. Dan sekali lagi keberadaan Pak Agung juga Pak Gede melalui Koperasi Lunas ini boleh dibilang fasilitas jalan tol bagi kami dari PT Roda Gila ya, sehingga mempercepat arus pertumbuhan dan penyebaran informasi dari konsep yang sedang kita bangun bersama-sama ya. Dan tadi Pak Gede juga sudah menyampaikan informasi secara luar biasa sekali. Saya sangat apresiasi itu semangatnya Pak Gede. Dan ya memang pada akhirnya kunci dari sebuah keberhasilan untuk kita semua dalam membangun pola budidaya tanaman buah premium ini dalam skala besar adalah bermitra. Kuncinya di situ. Dan yang namanya bermitra otomatis
yang harus terjadi adalah sebuah pola kolaborasi yang sama-sama memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap pihak untuk mendapatkan benefitnya masing-masing sesuai dengan peranannya masing-masing. Halo? Bisa masuk, Pak? Lanjut, masuk. Masuk ya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi sudah banyak diulas oleh Pak Gede ya. Mungkin saya nambahin aja. Jadi saya mungkin tidak menyampaikan detail lagi tentang pola kerjasama seperti yang tempo hari, karena saya yakin teman-teman juga sudah mendapatkan gambarannya ya, atau bahkan barangkali sudah mendapatkan PDF portofolio tentang bagaimana konsep kerjasama kita. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya sedikit lebih menyasar tentang intisari dari pola kemitraan yang sedang kita bangun ini. Yang namanya prinsip-prinsip bermitra itu ya. Prinsip bermitra itu sebenarnya ada dua aspek saja, yaitu berbagi beban dan berbagi peluang, kan itu saja. Nah, dalam hal inilah kemudian beban kerja ini kita bagi bersama-sama dari awal ya, mulai dari membangun perencanaan sampai pada hal-hal teknis selanjutnya, dan kemudian di akhir nanti ketika sudah mulai ada hasil dari apa yang sedang kita upayakan, apa yang sedang kita ikhtiarkan bersama ini, di situ pula kita akan berbagi hasil. Jadi ada beban yang dibagi, ada hasil juga yang harus kita berbagi. Jadi disitulah prinsip kemitraan ini kemudian kami bangun, dan dan melalui koperasi lunas ini saya rasa ini akan menjadi sebuah terobosan model plasma yang akan dapat tumbuh lebih signifikan lagi, karena memang sudah terbentuk dalam sebuah wadah yang tentu saja sudah tersistem semuanya gitu ya, apalagi akan dibangun dengan pola digital juga oleh Pak Gede dan Pak Agung serta teman-teman yang lain di Koperasi Lunas ya, sehingga saya rasa dan saya sangat yakin akselerasinya akan semakin luar biasa sekali ke depannya gitu. Akan ada banyak sekali beban kinerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami di perusahaan di PT Roda Gila, itu akan terbagi kepada teman-teman. Dan di situ pula kesempatan ini juga harus saya bagi pada teman-teman semua ya, baik itu di manajemen koperasinya ataupun di teman-teman yang berminat untuk membangun TP-TP di daerahnya masing-masing ya, sehingga akselerasi pengembangan budidaya ini bisa kita lakukan dalam skala yang lebih luas lagi ke depan. Nah, mungkin tadi sudah banyak sekali ya, dan saya rasa informasi yang disampaikan oleh Pak Gede Natih tadi sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat komplit sebenarnya ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi sebenarnya dari konsep kemitraan ini. Jadi tentang concern kita sebenarnya arahnya akan kemana ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita harus berhasil. Ini harus menjadi target dari proyek kemitraan ini sebenarnya. Yang pertama adalah kita harus berhasil membangun sebuah visi berbudidaya di masyarakat. Ini yang selama ini sering atau boleh dibilang terabaikan ya. Dampak dari gagalnya kita selama bertahun-tahun di negeri kita ini gagal membangun visi berbudidaya adalah arah pertanian yang tidak jelas selama ini. Ya kan? Dan buktinya sangat mudah kita lihat. Lebih banyak lahan yang mangkrak daripada yang produktif ya, karena apa? Karena pemilik lahan-lahan tersebut nggak tahu mesti nanam apa, nggak punya visi tentang apa yang harus dibudidayakan itu, sehingga disinilah visi berbudidaya itu yang harus kita bangun. Lalu pilihan kami dari PT Roda Gila adalah berbudidaya tanaman buah yang premium dengan arah yaitu untuk memberikan nilai meningkatkan nilai produktivitas atas lahan-lahan yang ada gitu. Kalaupun ada lahan mangkrak dengan produktivitas yang boleh dibilang nol, ya kita bangunkan untuk memberikan produktivitas lebih. Demikian pula lahan-lahan yang selama ini produktivitasnya boleh dibilang minim,
Nah, ini kita tingkatkan dengan cara apa? Membangun visi berbudidaya yang benar. Dan selama ini boleh dibilang masyarakat kita berdasarkan kajian dan pengamatan kami ya, itu sebagian besar petani kita selama ini karena memang polanya masih sangat tradisional ya. Boleh dibilang gagal berbudidaya selama ini. Hanya bisanya bercocok tanam aja. Apa yang cocok itu semua ditanam. Ya, dampaknya lahirlah kebun-kebun yang amburadul dengan nilai produktivitas yang sangat rendah sebenarnya. Nah, hal kedua mungkin yang harus menjadi concern kita adalah manpower-nya, ya, sumber daya manusianya. Ya, ya tadi ya, saya singgung sedikit tentang petaninya itu sendiri, ya kan? Dengan karakter atau apa namanya ya, budaya bertani tuh, yang sudah turun temurun kita warisi dari leluhur kita, nenek moyang kita ya. Ya banggalah kita sebagai negara agraris gitu. Dan diwarisi budaya bertani gitu. Cuman masalahnya adalah situasi sudah berubah. Situasi sudah berkembang. Zaman sudah berkembang luar biasa. Kita tidak bisa hanya mengandalkan tradisi saja untuk menjalankan sebuah proyek budidaya. Gitu. Sehingga ada aspek-aspek baru, hal-hal baru yang memang harus diaplikasikan dalam dunia pertanian kita. Disitulah pengetahuan berbudidaya menjadi suatu hal yang sangat vital untuk kita sebarluaskan bagi petani. Sasaran dari itu adalah membangun sumber daya manusia pertanian nasional yang qualified. Ya, jadi bahasa yang saya sampaikan ke teman-teman petani adalah kita boleh bertani bertindaknya lokal di tanah sendiri, tapi target kita harus global itu. Jadi bertindak lokal, berpikirnya global, dan itu membutuhkan manpower yang tumbuh dan berkembang secara terus-menerus. Nah, kemudian hal berikutnya, concern yang ketiga kita adalah tentang economical sharing. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Gede Nate ya. Itu sudah komplit sebenarnya ya. Jadi economic sharing yang kita bangun di sini adalah mulai dari capital sharing menuju ke profit sharing. Ya, kita capital sharing itu beban ini kita bagi bersama-sama, beban untuk mewujudkan kebun ini. Nggak bisa kita berikan beban itu hanya kepada petani saja. Kasihan mereka. Ya, mereka punya lahan, udah menggarap sendiri, hasilnya pas-pasan, sudah gitu diajak berbudidaya tanaman buah premium, ya mereka angkat tangan. Ya, yang bisa mereka lakukan adalah kibarkan bendera putih, ya menyerah gitu. Nah, itu yang harus kita tanggung bersama beban itu. Ya, ini yang disebut capital sharing. Jadi modal untuk mewujudkan kebun budidaya ini modalnya ya beramai-ramai. Ya, melalui koperasi lunas ini saya rasa akselerasinya akan luar biasa. Ya, apalagi tadi di detail dijelaskan oleh Pak Gede, nanti ya ada simpanan investasi dan sebagainya dari teman-teman yang terlibat sebagai anggota koperasi, itu akan sangat membantu bagi petani ke depan. Dan pada akhirnya dari capital sharing itu sasarannya adalah profit sharing juga. Sebab ketika nanti sudah ada hasil, disitulah kita berbagi rezeki bersama-sama. Dari apa yang kita ikhtiarkan bersama-sama. Dan hal terakhir adalah penjaminan pasar. Gitu. Jadi terkait pasar ini mungkin tempo hari juga sudah sempat saya sampaikan secara mendetail ya. Jadi kita dari PT Roda Gila sangat siap untuk menjamin pemasaran semua hasil produk petani kita dengan syarat ya, dengan syarat harus tanaman buah yang premium. Ya, sehingga memiliki kelayakan untuk semua jenjang pasar, tidak hanya pasar global, tapi juga pasar nasional yang premium tentu saja ya. Jangan sampai seperti disampaikan Pak Gede Nate tadi, pasar-pasar premium kita, swalayan-swalayan, supermarket yang ada di kota-kota besar itu diisi oleh produk-produk pertanian dari negara asing. Kasihan sekali ya, sudah 70 tahun Indonesia merdeka tapi pasar kita masih dijajah bangsa asing sekarang. Nah, ini yang harus kita hentikan, pasar itu yang harus kita rebut bersama-sama. Caranya gimana? Caranya kita ciptakan produksi. Ya. Tadi saya lengkapi datanya Pak Gede Nate ya. Sekedar informasi untuk teman-teman semua, setiap 2 minggu sekali Indonesia itu kedatangan durian musangking dan OC dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam itu kurang lebih sekitar 3,5 ton setiap 2 minggu sekali.
Kalau kita berbicara alpukat khas, itu setiap satu minggu sekali tidak kurang dari 25 ton datang dari Australia, belum dari New Zealand, belum dari Israel. Itu artinya bangsa kita adalah bangsa produsen, tapi justru kita belanja banyak ke luar negeri. Ya, uang orang kaya di negara kita sekarang itu banyak dibelanjakan ke tanaman-tanaman atau hasil-hasil produksi pertanian dari luar ya. Kita bisa lihat contohnya seperti berbagai macam jeruk ya. Itu kemudian berbagai macam anggur ya, mulai apel segala macam, apel Malang mah nggak laku, itu yang lakunya apel New Zealand. Gitu. Nah, ini yang harus kita rubah. Ya, jadi caranya merubah itu adalah kita ciptakan dulu produksinya. Maka pasar, uang pasar itu saya yakin kita bisa rebut. Dan jangan lupa kita sangat kompetitif untuk segala hal, terutama untuk HPP, harga pokok produksi. Kita yakin kalau kita bisa jual alpukat khas 25.000, saya yakin tekor itu petani alpukat di Australia gitu. Kenapa? Karena mereka nggak mungkin bisa memproduksi alpukat dengan harga serendah itu. Sementara kita kalau jual harga 25.000 udah makmur petani kita. Jadi itu gambaran-gambarannya ya. Dan hal yang terpenting dari sebuah proyek budidaya ini tadi sudah digambarkan juga cukup jelas ya, adalah bagaimana kita membangun perencanaan yang terbaik ya. Ini harus benar-benar kita tekankan pada teman-teman petani. Sebab dari beberapa kali saya melakukan diskusi dengan teman-teman petani ya, rata-rata ketika kita tawarkan konsep ini memang mereka sangat-sangat bersemangat saking melihat bahwa ini potensinya besar. Tapi pertanyaan besarnya di balik itu adalah siapkah petani kita untuk berubah pola budidayanya, untuk berubah perilaku berbudidayanya. Ya kan? Karena kita tahulah di Indonesia ini khususnya, apalagi kalau kita berbicara tanaman alpukat, tanaman durian ya, itu petani kita kalau berbicara menanam itu jawara satu. Ya, jawara satu. Tapi berbicara tentang merawat dan memelihara, nomor buncit sudah itu. Jadi ini yang harus kita rubah perilakunya. Kenapa? Tanaman buah premium ketika treatmentnya nggak benar, hasilnya juga akan berantakan. Jadi perilaku berbudidaya itulah yang harus kita benar-benar bangun. Sehingga itu butuh perencanaan yang matang, butuh edukasi yang sifatnya secara konsisten. Dan jangan lupa kita harus berani nunjuk muka ini ya, nunjuk muka kita sendiri. Kita ini bangsa yang boleh dibilang sumber daya SDM-nya itu hebat-hebat semua. Cuman secara karakter kita itu tipikal bangsa yang kurang disiplin sebenarnya. Dan karena hal itulah ini proyek budidaya ini membutuhkan sebuah pendampingan yang sangat intensif. Jadi nanti teman-teman baik itu di TP ataupun di plasma ya, dalam rangka menjaring korlap-korlap atau pendamping-pendamping bagi petani itu, pastikan edukasi terhadap pendamping itu juga sangat intens. Ya, karena kita akan berbagi hasil dalam angka-angka yang sangat besar juga dengan pendamping-pendamping itu. Ketika nanti potensinya besar ya, beban kerjanya juga otomatis dan tanggung jawabnya juga harus besar gitu. Ya, karena tingkat keberhasilan proyek budidaya yang sedang kita bangun ini tidak hanya ada di petani, justru ada di pendampingan yang dilakukan dengan baik terhadap petani. Hentikan perilaku-perilaku petani kita yang selama ini boleh dibilang nggak disiplin dalam melakukan perawatan tanaman, yang hanya bisanya atau pinternya hanya menanam, tapi moh atau malas-malasan ketika diajak berbicara untuk merawat, apalagi diajak untuk belajar bersama ya. Kita juga jangan lupa, kita sering sekali terlalu cepat untuk merasa puas atau terlalu cepat merasa bisa dan merasa pintar ya, sehingga lupa untuk selalu mengupgrade pengetahuan kita tentang budidaya. Nah, ini yang menjadi concern kita di situ. Harus benar-benar digarisbawahi ya. Saya sering sekali ketemu petani-petani, Pak Kadek, saya udah pengalaman bertani itu udah 40 tahun, udah 50 tahun. Jadi masalah bertani saya nggak perlu diajari Pak Kadek. Ini pernyataan mereka seperti itu statementnya. Nah, masalahnya kenapa kalau udah 40 tahun
masih tetap miskin sebagai petani, berarti ada sesuatu yang keliru di situ, ada sesuatu yang harus diluruskan di situ kan, entah itu visinya, entah itu perilakunya. Nah ini yang harus kita luruskan, ya. Nggak perlu bangga kita menjadi petani bertahun-tahun, tapi kalau ternyata hasilnya nggak signifikan bisa mengangkat dan meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan keluarga, gitu. Ya kan? Justru kita harus bangga sebentar jadi petani, tapi sukses selamanya. Dan syarat untuk itu adalah perilaku berbudidaya, attitude berbudidaya, sikap kita berbudidaya. Yang saya sebut sebagai berbudidaya di situ adalah budi yang diberdayakan. Hati di situ yang harus berbicara. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya tambahkan dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Yang pasti saya sangat berterima kasih untuk Pak Gede, Pak Agung, dan juga teman-teman semua di Kediri tadi dan yang lain-lain juga ya. Harapan saya mari kita jaga amanat ini untuk saling berbagi, untuk membesarkan harapan kita bahwa dalam keadaan yang sulit sekalipun bagi kita semua, apalagi pasca COVID selama 2 tahun terakhir ini, saya percaya bahwa Tuhan sedang menitipkan sebuah harapan besar sebenarnya bagi kita untuk bangsa kita. Ya, jadi mari kita ikhtiarkan bersama-sama usaha ini atau proyek besar ini bagi pertanian nasional, sehingga pada akhirnya ke depan benar-benar akan memberikan manfaat dan faedah yang luar biasa bagi masyarakat kita secara luas. Mungkin itu Pak Agung, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan waktunya Pak Agung. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadek ya, luar biasa ya, Pak Direktur Utama PT Rodagila Jaya Agro. Ya. Pemaparan yang singkat, padat dan lugas ya, menjawab semua apa yang menjadi keraguan dan sebagainya ya. Tentunya di sini sudah dijadikan satu ya untuk kita makin semangat untuk menyatukan sebuah visi misi ya, menyatukan sebuah konsep kerjasama economic sharing ya untuk menjadikan suatu perwujudan ya, kita berdiri mandiri di tanah Indonesia tercinta untuk kita tidak terjajah lagi secara ekonomi maupun budidayanya. Wow, keren ya, luar biasa. Dan ini fakta memang terjadi ya. Banyak yang mengeluhkan ya para penjual-penjual hasil panen ya, itu saat berbicara jualan gitu ya, itu mereka merasa merugi jika belanja di market kita sendiri ya. Mereka lebih suka di market luar negeri walaupun mahal tapi kualitasnya betul-betul terjaga dibandingkan belanja di market sendiri, jatuhnya mengecewakan karena konsepnya masih berkonsep tebas atau borong. Jika konsepnya dengan tengkulak, pembeliannya secara tebas atau borong, jatuhnya adalah tidak melihat kualitas ya. Petikannya itu petikan semua dipetik ya, mau muda mau masih hijau ya, semuanya dipetik dan nanti dipaksa untuk matang. Nah, akhirnya marketnya yang kecewa begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kita harus ubah pola ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tentunya 2 pemateri yang sudah kami hadirkan yaitu Ketua Koperasi dan Direktur Utama PT Rodagila, dan dinyatakan ya penyatuan konsep dari konsep organisasi dan sebuah ide pemasaran, konsep kerjasama dengan PT Rodagila, tentunya Bapak Ibu sudah mendengarkan sendiri. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan untuk silakan meresign ya, menunjuk tangan atau langsung aja Bapak Ibu bisa mengenalkan diri ya. Kalau bisa dinyalakan videonya supaya kita juga saling kenal gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada Ibu Lis ya, Ibu Lis dari
Kediri nih, silahkan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Iki tambahi banyu panas, Mas. Ya, Pak. Makasih, Ya, Pak. silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama terkait dengan koperasi, Pak. Koperasi, nah kita saat ini tempat pelayanan ya, kita bentuk tempat pelayanan. Dan dengan terbentuknya tempat pelayanan, maka akan turun SK gitu ya Pak ya. Nah, ini SK ini dari Koperasi Tani Usaha Mandiri apa dari Koperasi Lunas? Soalnya Koperasi Lunas kan masih proses, G. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, untuk perhitungan SHU, simpanan pokok 100.000 dan simpanan wajib 20.000. Nah, di sini aplikasi belum jadi, nggih. Aplikasinya masih kira-kira 2 bulan lagi. Berarti untuk SHU nanti perhitungannya secara manual. Apakah begitu, Pak? Itu yang kedua. Yang ketiganya, ada simpanan investasi dan simpanan developer. Nah, ini nanti untuk simpanan investasi dan simpanan developer, apakah nominalnya include di SHU atau apakah ada muncul tersendiri di aplikasi? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, untuk simpanan pokok dan simpanan wajib dikembalikan lagi kepada TP setempat. Apakah saat TP setempat tidak bisa mengelola simpanan pokok dan simpanan wajib, apakah itu terkait dengan SHU diterima tidaknya, gitu Pak. Jadi apakah kalau TP setempat tidak bisa mengelola, berarti SHU yang dibagikan tidak ada. Apakah begitu Pak? Terus yang kelima ya? Yang kelima, borong ya. terkait dengan banyak Pak ini Pak, terkait dengan penanaman korlap, terkait dengan korlap. Nah, kita minta ada tertulis langkah awal korlap seperti yang tadi ya, ada surat lahan ya Pak ya, awalnya harus ada surat lahan dan ada tahap-tahap selanjutnya. Nah, itu mohon segera ada dan mohon segera dibuatkan Pak untuk kita segera melangkah lebih jauh. Itu Pak, sementara cukup itu dan terima kasih. Ya, baik. Luar biasa, nanti akan dijawab oleh Ketua Koperasi ya. Tentunya sedikit saya gambarkan ataupun saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini baru pengenalan ya kan gitu kan. Nanti ada pelatihan-pelatihan yang dikhususkan gitu ya bagi yang sudah mendaftar dan sebagainya. Tapi luar biasa pertanyaan dari dari Bu Lis ya. Ini perlu diacungi jempol ya, pertanyaannya yang sangat rinci dan tentunya ini sangat mendasar sekali terkait dengan bicara koperasi yang ada SHU-nya gitu ya. Oke Pak Gede Nati silakan untuk dijawab ya. Ada kurang lebihnya ada 5 pertanyaan diborong gitu ya. Yang mungkin Pak Gede sudah mencatatnya. Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Selamat malam Bu Lis, luar biasa ya. Sebenarnya ini nanti tentu kita akan bedah usus sum bagi yang berminat untuk mendirikan TP ya. Sifatnya ini kan teknis. Tapi tidak apa-apa, kita akan gambarkan juga. Karena nanti teman-teman yang berminat membuat TP silakan bentuk timnya. Biarpun baru calon anggota, kami akan berikan pemahaman lebih dalam lagi tentang koperasi. Karena koperasi ini perlu pemahaman yang berbeda ya. Ini kita sifatnya umum dulu, tapi akan saya jawab dulu garis besarnya supaya ada pemahaman ya. Nanti tentunya kalau TP Kediri, Tulung Agung atau Banyuwangi mau ada yang serius dan orangnya sudah ada, kita akan mulai langsung berikan pemahaman yang lebih dalam
setelah kalau sudah paham dan setuju, baru kita akan buat tempat pelayanan itu. Gitu. Nah, tahapannya seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang lebih banyak tentang teknis koperasi sih sebenarnya. Akan saya gambarkan masalah SK. Sementara seperti yang sudah kita gambarkan, saat ini koperasi lunas baru tahap prakoperasi. Tentunya legalitasnya belum lengkap menuju melengkapi. Semuanya ada proses, tentunya memang koperasi perlu yang namanya prakoperasi baru ke perizinan ya. Artinya sebelum koperasi itu lengkap izinnya, statusnya prakoperasi. Dalam prakoperasi nggak mungkin kita memberikan legalitas SK atau apapun. Jadi yang terjadi yang sudah membentuk TP, legalitasnya karena kita kerjasama dengan Koperasi Tani Usaha Mandiri, semua legalitas SK penunjukan karena harus ada dasar hukumnya, kita keluarkan dari Koperasi Tani Usaha Mandiri ya, biar jelas landasan hukumnya. Jadi nanti itu di masing-masing daerah sebenarnya tinggal mengkoordinasikan ke dinas kalau mau dikoordinasikan. Cuman ini sifatnya kan sementara. Kalau yang di Bali juga semuanya SK-nya sama. Cuman untuk teman-teman di luar sementara kita akan memberikan, ini kan pinjam boleh dikatakan legalitas dan sistem ya. Nah, sistem ini kan krusial sekali kalau kita buka ya. Untuk teman-teman yang baru sambil menunggu yang punya kita selesai, baik itu aplikasi dan legalitasnya, tentu kami akan juga membatasi tentang akses. Ya. Paling yang bisa kita bantu adalah bagaimana teman-teman menginput data anggota, simpanan wajib, simpanan pokok ya. Nah, jadi kita tentu nanti kita akan jelaskan di mana, karena sistem ini sistem besar yang sudah berjalan 13 tahun, jangan sampai merusak. Karena salah posting itu semua laporan nanti bisa berubah, ya, bisa berubah. Jadi perlu pendalaman ya. Ini sudah online sistemnya, ada sistem model simpan pinjam dan lain-lain. Jadi tentu kita akan sangat hati-hati sekali dengan teman-teman yang TP-TP baru ini ya, betul-betul kita akan bina dan kita akan bantu edukasi pelan-pelan. Jadi sekali lagi SK-nya dari Koperasi Tani Usaha Mandiri yang sudah legal. Simpanan pokok wajib ya. Jadi itu tentu teman-teman yang mengelola ya di tempat pelayanan itu ya. Nanti akan kami dampingi. Itu tentu sudah ada sistemnya. Memasukkan gimana, mengeluarkan gimana. Kalau pakai untuk pinjaman seperti apa, tentu itu perlu betul-betul kami dampingin pelan-pelan. Ya, paling tidak di awal ini kenapa kita percepat juga tempat pelayanan yang ada di luar. Sejatinya kita mau nge-push yang di Bali saja, tetapi karena kerjasama kita dengan PT Roda Gila Jaya Agro, begitu antusiasnya teman-teman luar juga, luar Bali juga mau ikut. Nah, kita sebagai plasma, kalau kita tidak buatkan dari sekarang strukturnya, nanti akan kacau atau berat juga nanti. Makanya dari sekarang teman-teman sama seperti kita berproses, tapi kami lengkapin senjatanya biar tidak dianggap bodong, dan teman-teman secara pergerakan juga kita akan batasin ya. Mungkin belum melakukan simpan pinjam ya, biarpun ada divisinya, atau masih berfokus pada konsep sebagai TP perwakilan untuk plasma PT Roda Gila Jaya Agro. Tentu akan kita batas-batasin sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sampai teman-teman, wah, mau mau tabungan, deposito segala macam yang begitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita rekomendasi, ada hal juga yang belum kita rekomendasi ya teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak usah takut ya. Wah, nanti buat TP saya seperti koperasi, gimana pajaknya, gimana laporannya? Bingung duluan, jadi nggak jadi buat TP. Jadi kalau mau kolaborasi menjalankan sistem Roda Gila ya, kita jujur aja, kalau nggak ada sistem yang mengkoordinir seperti tempat pelayanan, kita belum rekomendasikan. Jadi itu, nah simpanan investasi dan simpanan developer ini tentu akan ada di aplikasi dan tentu bagi hasilnya akan berbeda ya. Karena jumlahnya berbeda, ini juga berbeda sistemnya.
Jadi SAU yang diberikan tentunya akan berbeda. Hampir mirip kalau teman-teman sudah ikut satu aja, tetapi ada hal sistem rumusnya yang berbeda. Ya. Baik itu mungkin yang ikut simpanan pokok wajib sebagai anggota, ya barang sekitar 5% lah dari SAU hariannya. Ini dikelola secara global, nggak usah khawatir ya. Mau dia aktif tidak aktif, sama seperti saya suka, dapat dia. Dapat dia. Karena SAU-nya beda-beda. Kalau di sana kan satu alur untuk online aja. Kalau kita beda, simpan pinjam itu offline, itu dibagikan setahun sekali. Ya. Jadi simpanan investasi itu juga banyak ragamnya. Kalau kita kan masih, kalau di Chainlink itu masih Spirit Suka. Kalau kita udah ada depo air. Sebentar lagi kita bentuk unit usaha pembibitan ya, yang kita sudah segera rancang. Banyak lagi yang lain-lain. Jadi sesuai dengan itu dikumpulkan, dirata-ratakan ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, nanti makanya akan dikelola oleh pusat biar kita bisa alokasikan unit-unit yang sudah berjalan ya, yang sudah berjalan, yang ya kita cari keamanan juga ya, yang sudah kita berjalan dan aman. Kalau kita merancang nanti semuanya baru, semua unit usaha itu takutnya banyak yang tidak berjalan, jadi tidak ada SAU yang bisa dibagikan. Yang tentunya makanya yang awal ini sudah terpenuhi satu depo air yang sudah kita bagikan. Nanti kalau sudah masuk di grup teman-teman akan tahu ya, tahu kita sudah bagikan. Jadi terus pokok dan wajib kalau tidak jalan gimana? Tetap aja di aplikasi sama seperti wajib. Tetap dapat SAU. Cuman SAU-nya kan beda jenis nih. Ada SAU dari transaksi online yang seperti setiap hari itu kan, sesuai dengan rumusnya. Dia sebagai anggota biasa, apa dia ada penyertaan investasi seperti Chainlink itu kan? Itu akan rumusnya berbeda. Ada rumusnya. Ya, mungkin anggota biasa 5%, yang Chainlink mungkin dari 50% itu yang dibagi sesuai dengan penyertaannya. Ada yang 1 juta, ada 2 juta, nanti ada pembaginya ya. Ada rumusnya itu. Hampir sama lah. Jadi tidak usah khawatir ya teman-teman, biarpun TP tempat pelayanan teman-teman bentuk ternyata nggak bisa jalan itu misalkan itu. Jadi anggota kita nanti tidak dapat SAU, kan begitu. Kita koperasi itu nasional. Jadi terkait dia tetap dapat. Tapi dari apa namanya? SAU dari transaksi online ya. Kalau ada yang dia investasi, simpanan investasi dari itu. Nah, yang tidak dapat apa? Kalau tidak berjalan, kan ada unit simpan pinjam. Kalau unit simpan pinjam tidak dijalankan di TP tersebut, berarti kan anggota di sana juga tidak dapat bagi hasil. Orang yang mengelola teman-teman kalau nggak menjalankan unit itu kan wajar nggak dapat. Kalau dijalankan dapat. Ya itu aja, ada beberapa perbedaan menyesuaikan dengan tempat pelayanan masing-masing. Jadi ada yang menjalankan, ada yang enggak. Kita nggak paksakan itu. Tapi paling tidak ada sebuah role model yang sama. Ketika diperlukan, misalkan nih, Kediri ada penanaman dadak nih 100 hektar. Butuh nanti mungkin pembelian bibit karena investornya belum ada. Nah, kalau menerima dana ke perseorangan kan riskan. Kalau sudah ada lembaganya, apalagi ada unitnya simpan pinjam, koperasi itu sebenarnya kekuatannya untuk keuangan ada di simpan pinjam. Simpan pinjam itulah banknya, teman-teman. Kenapa sebenarnya wajib ada, biarpun dijalankan atau tidak nanti sesuai dengan potensi. Karena di sana aliran dana masuk keluarnya tercatat, terlaporkan, dan ada pajak apapun segala macam yang terkait supaya laporan kita clear. Gitu. Ya. Jadi ini desentralisasi. Teman-teman mengelola dananya sendiri. Jadi kita kalau koperasi biasa dikelola dengan langsung cabang-cabang itu secara dikelola tersentral, kalau goyang koperasi pusatnya atau banyak simpanan yang pinjaman yang tidak terbayarkan macet, goyang semua koperasinya. Tapi dengan pola ini, itu kan desentralisasi. Misalkan nih, TP
mana nih Denpasar gitu misalkan, ternyata nggak jalan, bahkan cenderung ada kreditnya macet. Nah, yang lain kan tetap sehat, artinya kita bisa selesaikan dengan sistem keroyokan atau apa di permasalahan TP tersebut. Jadi salah satunya keunggulannya di sana sistem ini. Jadi kalau ada suatu kebutuhan bisa dikeroyok dibantu, kalau ada satu masalah juga dikeroyok dibantu gitu loh. Untuk solusinya. Jadi tidak membuat induk ini menjadi bermasalah ketika ada masalah di satu tempat pelayanan ya. Nah, itu salah satu strategi yang mungkin boleh dikatakan satu kemajuan yang kita lihat dari sebuah perjalanan koperasi dari teman-teman ya, Pak Ketut dan lain-lain yang sudah belasan tahun ya. Jadi itu pokok wajib ya, tidak masalah biar tidak bisa dijalankan ya. Nah, terus untuk penanaman di korlap. Jadi teman-teman untuk korlap, untuk lain-lain, jujur kalau belum ada tempat pelayanan, kami tidak akan action. Karena nggak mungkin kami langsung cross-check lahan ke sana. Ini itu. Jadi kuncinya kalau teman-teman memang ada yang seperti Kediri mau berminat, yuk bareng-bareng bentuk dulu orang-orangnya, nanti kami didik, agar kami bisa berikan tugas. Ya, ini formnya, ya. Nanti ada yang fasilitasi, karena harus ada yang bertanggung jawab di korlap-korlap itu. Kita bentuk korlap banyak nanti di Kediri itu misalkan. Yang mengkoordinasikan tetap kami. Ya, bonyok juga istilahnya. Jadi kenapa teman-teman kita arahkan, ya biarpun itu hanya sebuah wadah awalnya. Dijalankan atau tidak simpan pinjamnya juga nggak masalah. Untuk mengkoordinir supaya jenjang daripada apa yang kita rancang ini berlapis koordinasinya, hak dan kewajibannya jelas. Jadi nanti menerima pengajuan lahan, ya wakil daripada plasma kita siapa? Ya TP tersebut kan. Nah terus kita akan tugaskan untuk nanti survei. Nah ilmu-ilmu itu tentu kita akan berikan, nggak mungkin enggak. Makanya mohon maaf, bukan dalam artian kami pelit, enggak, biar jenjangnya sama, sistemnya sama di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalaupun tidak ada di sana, bisa nggak bentuk kolab? Bisa, teman-teman. Kami langsung bisa tunjuk, tapi dengan tentu kita akan didik dulu. Dan pasti arahnya apa? Ada perwakilan. Biarpun hanya satu orang dulu, nanti ada 2 orang, 3 orang, ya udah bentuk tempat pelayanan. Tapi kalau awal sudah ada yang semangat barang, ya 3 orang, 4 orang, ngapain tidak kita bentuk dulu. Supaya jenjangnya jelas. Gitu lah. Karena kalau langsung berarti hanya korlap. Ya. Di plasma nggak dapat. Ini justru akan nambah ketika mau membuat sebuah perwakilan plasma atau TP, itu kan ada bagian lagi di sana. Kalau teman-teman langsung kan berarti hanya korlap kan 5% aja. Kan itu tetap justru teman-teman mestinya dengan bergabung membentuk sebuah tempat pelayanan, teman-teman dapat kesempatan lebih besar untuk berkolaborasi dan mendapat kesempatan apa? Yang lain-lain tentu saprodinya, bibitnya, koordinasinya di mana? Ya tempat pelayanan lah. Nggak mungkin langsung korlap. Ya. Justru ini yang kami mau kasih adalah kesempatan lebih luas lagi dengan cara membentuk apa? Tim, teman-teman. Jangan bermain sendiri. Itu aja arahnya. Kalau kita langsung korlap, nanti akan terjadi benturan. Akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Itu sudah, mohon maaf, saya juga ada pengalaman di pendampingan seperti teman-teman. Karena saya sempat di staf ahli DPR RI ya. Jadi di Komisi 4 Pertanian. Jadi kita sudah biasa seperti menangani kasus-kasus begini. Akan kalau tidak ditata dari awal, saya yakin nih. Oh ini saya loh mereferensikan lahan. Ini saya kan tarik-menarik seperti itu. Ya. Makanya kita polakan dari awal. Dan kita justru kasih kesempatan lebih gede. Lebih banyak. Lebih luas. Kalau teman-teman paham. Nah disinilah kita berbaginya. Dengan pola kooperasi apa tujuan kita? Kan dari kita, teman-teman. Oleh kita yang melakukan. Untuk siapa? Untuk teman-teman. Untuk kita kan. Jadi semangat kooperasi itu memang kita mau tularkan betul-betul.
Kalau kita langsung kolab-kolab bisa. Enak saya dapat 5% di Koperasi Pusat. Tapi apa? Akan terjadi benturan di satu daerah ketika banyak bermunculan kolab dan langsung ke pusat. Inilah wilayah saya, inilah referensi saya yang akan membuat nanti teman-teman berantem sendiri. Hasilnya yang nggak ada, hasilnya berantem. Gitu. Yang kita maksud adalah bagaimana teman-teman membuat satu sistem. Jadi teman-teman kita kasih kesempatan bahkan lebih luas. Kelola sendiri di sana, berdayakan sendiri. Ya, kita sudah bagi. Ya, jadi kan enak jadinya. Ya, jadi kita hanya nanti membuat satu sistem bersama supaya seragam aja dan semua bisa menikmati sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin itu kurang lebihnya, Mbak Lis. Mohon maaf, nanti kita akan lakukan Zoom khusus bagi teman-teman yang mau membentuk tempat pelayanan ya. Karena ini teknis ya, teknis. Ada hal-hal yang bisa kita sampaikan, ada tidak. Kalau ini umum, ya secara umum saja ya tentang gini. Karena di dalam sistem yang kami berikan adalah sistem yang ketum sekarang, itu adalah sistem yang jadi yang sudah 13 tahun. Salah input teman-teman bisa membuat laporan keuangan dan lain-lain itu bisa berpengaruh besar ya. Dan benar itu tidak gampang, teman-teman. Nah, itulah sedikit gambarannya, karena kalau kita terfokus pada mungkin ke teknis koperasi mungkin akan kelamaan dan malam. Banyak teman-teman yang mungkin ingin urun rembug, ya saya kira malam